Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Kembali lagi di mata pelajaran matematika yang ada di kelas 12. Sebelumnya, salam kenal teman-teman semua. Perkenalkan, nama Bapak Satria Kabarustia selaku guru mata pelajaran matematika wajib di kelas 12 yang akan mengajar kalian selama 1 tahun ke depan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita akan doa dulu agar pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan menjadi berkah. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Nah, sebelum itu, karena kita baru pertama kali ketemu nih anak-anak semua, kita absensi dulu ya biar Bapak bisa kenal mana yang namanya Ahmad, mana yang namanya Abdul gitu ya. Memory. Nah, sebelumnya Bapak sudah mengirimkan beberapa referensi terkait materi yang akan kita bahas pada hari ini. Ada yang tahu materi apa yang kita bahas? Betul sekali, materi dimensi 3. Nah, pada hari ini buat subbab yang akan kita bahas yaitu mengenai jarak antara dua titik dan jarak antara titik ke garis. Berdasarkan referensi yang sudah Bapak kirim, baik itu melalui buku Kemendikbud atau referensi YouTube dari anak-anak semua, ada yang ingin ditanyakan? Iya, kamu ingin bertanya apa? Oh, materi yang akan kita bahas ini hubungannya sama kehidupan sehari-hari akan Bapak sampaikan nanti ya anak-anak. Itu kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini tadi jawaban dari pertanyaan Alia yang tadi yang tanya mengenai apa aja sih yang hubungan antara materi yang akan kita bahas dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin anak-anak semua bisa baca di sini salah satu hubungannya yaitu di bagian atap rumah. Misal kalian membangun sebuah rumah, untuk menentukan biaya dalam membangun atapnya itu bisa kalian menggunakan dimensi 3 di mana ada hubungannya dengan materi jarak antar titik dan jarak antar garis seperti itu. Jadi memang materi ini sangat bisa kalian hubung-hubungkan atau sangat bisa membantu kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya itu. Kita lanjut ke kompetensi yang akan kita capai pada pembelajaran kita hari ini. Ada 2 kompetensi, mungkin anak-anak semua bisa membacanya. Dan juga berikut indikator pencapaiannya, di mana anak-anak semua harus bisa mencapai ke 7 indikator tersebut gitu. Kita lanjut ke garis besar materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Untuk yang pertama sendiri ada pengertian unsur bangun rumah, lalu hubungan antara dua titik dan hubungan antara titik dan garis, dan yang terakhir ada jarak antar titik dan jarak titik ke garis. Sebenarnya masih ada satu materi lagi, yaitu jarak antara garis dengan garis, jarak antara garis dengan bidang, dan jarak antara bidang dengan bidang. Itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Gitu. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas 2 materi ini dulu. Nah, di sini kita akan melakukan beberapa kegiatan pembelajaran pada hari ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, di mana kita akan bertahap melakukan kegiatan pembelajaran ini. Kita lanjut ke metode pembelajaran dan teknik yang akan kita lakukan pada hari ini. Buat metodenya sendiri ada diskusi kelompok dan presentasi, tanya jawab dan penugasan. Dan teknik penilaiannya di sini bisa kalian baca, ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Nah, buat anak-anak semua, karena sebelumnya sudah Bapak informasikan untuk membawa laptop, mungkin bisa dibuka ya GeoGebra masing-masing sebelum kita mencobanya langsung di GeoGebra. Untuk GeoGebra itu kita memakai yang 3 dimensi ya teman-teman, ya anak-anak maksudnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di sini Bapak akan menjelaskan unsur-unsur bangun ruang seperti yang teman-teman ketahui di mata pelajaran di kelas sebelumnya. Mungkin teman-teman anak-anak semua sudah belajar mengenai bangun ruang. Nah, unsur-unsurnya itu ada titik, ada garis, ada bidang, dan ada ruang. Bisa dilihat di sini buat pengertiannya dan contoh-contohnya gitu. Nah, di slide ini Bapak sudah menyediakan cuplikan video pembelajaran yang setelah pada hari kemarin sudah Bapak share juga di grup WA. Di sini ada 2. Nah, kita lihat sedikit ya teman-teman, anak-anak semua. Di memori. Nah, kita langsung masuk aja ya ke materi kita pada hari ini. Tadi Bapak sudah minta untuk membuka videonya,
sekarang kita masuk ya ke GeoGebra-nya. Nah, ini tampilan GeoGebra 3D. Jadi di sini Bapak akan mencontohkan terlebih dahulu bagaimana cara penggunaannya, karena anak-anak di sini memang baru pertama kali mungkin ya mengenal GeoGebra ini. Untuk yang pertama, kita harus bisa membuat bidang terlebih dahulu. Nah, di sini Bapak sebelumnya mau kenalin dulu, di sini ada aljabarnya. Anak-anak bisa memasukkan berupa rumus-rumus. Di sini tinggal di-input aja. Dan di sini juga ada toolsnya, jadi anak-anak semua bisa membuat kayak kubus dan bentuk-bentuk bangun ruang lainnya menggunakan tools-tools ini. Seperti itu. Dan penggunaan dari GeoGebra ini tuh sangat-sangat bermanfaat dan sangat-sangat membantu kita dalam materi kali ini gitu. Untuk yang pertama, cara pembuatan kubus itu sebenarnya kalau misalkan kita gambar kan agak sulit ya, karena kita harus mengukur jarak-jaraknya. Kita bisa langsung menggunakan GeoGebra. Misal, di sini kita tinggal klik titiknya dan dua, jadi kubus. Dan di sini panjangnya bisa langsung terlihat di sini. Jaraknya itu salah sebentar dulu. Kita bisa tentukan jaraknya langsung aja. Kita lengkap dua. Nah, yang di sini itu berupa jarak dalam satuan sentinya. Jadi anak-anak bisa perhatikan semua. Nah, di sini sudah terbentuk kubus dengan jarak dengan panjang sisi maksudnya 2 cm. Nah, terus penerapannya apa sih buat penggunaan dalam pematerikan ini? Kita bisa menggunakan GeoGebra ini secara otomatis nih. Jadi kita bisa tahu jarak antara satu titik dengan titik lain. Nah, itu bisa menggunakan yang namanya perpendicular line. Jadi ini tuh merupakan garis yang jatuh tegak lurus seperti itu. Pre-memory. Nah, seperti itu anak-anak, seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, penggunaan GeoGebra ini di materi pada hari ini. Jika anak-anak ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Pre-memory. Nah, selanjutnya Bapak sudah menyediakan nih LKPD atau lembar kerja peserta didik yang dikerjakan secara berkelompok. Bapak akan tunjukkan dulu LKPD-nya. Nah, seperti ini. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Bebas, kalian sendiri yang nentuin. Dan jangan lupa dituliskan tanggal kelasnya juga ya, dan nama kelompoknya. Di LKPD ini terdapat ini tadi kompetensi dasar dan IPK yang akan kita capai, tujuan pembelajaran, petunjuk dari pengerjaannya, ini bisa dibaca di sini. Dan juga beberapa soal di sini. Jadi anak-anak bisa kerjakan secara berkelompok seperti itu. Dan untuk waktunya ini selama 40 menit ya anak-anak semua. Jadi jika ada kebingungan bisa langsung ditanya ke Bapak. Nanti Bapak akan sampaikan jawabannya atau Bapak akan bantu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di LKPD ini. Seperti itu. Nah, anak-anak semua bagaimana? Sudah selesai mengerjakannya? Jika sudah selesai, kita akan lanjut ke presentasi kelompok. Buat kelompok 1, maju terlebih dahulu dan dilanjut dengan kelompok lainnya. Dan sekaligus jika ada kelompok lainnya yang ingin menanggapi, dipersilakan ya. Nah, anak-anak semua berhubung kayaknya masih ada yang dibingungin ya dari LKPD ini. Bapak akan menjelaskan sedikit mengenai tadi yang soal yang Bapak lihat paling banyak kalian bingungin gitu. Mungkin ada di masalah kedua ini. Soalnya itu dalam suatu kamar berukuran 8 x 8 x 8 meter dipasang lampu tepat di tengah-tengah atap. Kamar tersebut digambarkan sebagai kubus ABCDEFGH. Berapa jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar tersebut? Pre-memory. Nah, berikutnya jika anak-anak sudah mulai paham nih, jangan lupa ditulis kembali ya jawaban yang sudah benar. Kita lanjut nih. Ada yang masih dibingungin nggak anak-anak terkait materi pada hari ini? Jika sudah tidak ada, berarti Bapak anggap sudah kelar dan sudah paham semua ya. Di sini terdapat soal pengembangan. Kalian bisa kerjakan selama 5 menit. Jika memang tidak selesai, bisa dikumpulkan nanti di akhir pelajaran pada hari ini. Gitu. Nah, setelah ini kita sebelum refleksi nih, ada yang bisa nyimpulin materi apa yang kita capai pada hari ini? Iya, kamu silakan maju ke depan dan sampaikan kesimpulannya.
Februari. Setelah itu kita akan melakukan refleksi nih dari tiap kelompok masing-masing, dituliskan ya di LKPD-nya gitu. Nah, jika sudah selesai LKPD-nya mau dikumpulkan ya. Nah, di sini terdapat pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh anak-anak semua, di mana pekerjaan rumah ini akan Bapak minta di minggu depan ya anak-anak. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak semua dapat memahami materi yang kita pelajari pada hari ini. Untuk materi minggu depan kita akan membahas mengenai yang 3 tadi Bapak sampaikan di awal ya. Cukup sekian. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa melalui WA. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.